Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Syarifah di channel Ini Makananku. Kali ini saya ingin membuat empek-empek yang no tepung dan bisa buat diet, yaitu empek-empek gluten free. Kok bisa ya mak, empek-empek tanpa tepung terigu? Nah, kita simak video selanjutnya supaya emak-emak bisa membuatnya di rumah. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah emak harus mempunyai tepung cassava atau tepung mokaf, yaitu tepung singkong, kemudian juga tepung beras dan tepung tapioka. Untuk jumlah takarannya emak-emak bisa lihat di deskripsi ya. Setelah kita masukkan tepung-tepung ke dalam wadah, lalu kita tambahkan garam dan lada serta kaldu jamur. Kemudian setelah itu mak campur semuanya, aduk menjadi satu. Kemudian mak tambahkan air panas ya. Air panas mak seduh, tapi jangan sampai mendidih betul. Panas tapi tidak mendidih ya mak ya. Setelah diseduh dengan air panas, mak aduk sampai tidak ada tepung yang tidak terkena air panas tadi. Mak aduk semuanya sampai menyatu. Karena tepung mokaf ini terbuat dari singkong, saripati singkong ini, maka ketika diseduh baunya khas sekali ya mak, bau singkong. Tapi nggak apa-apa kok mak, itu tidak akan mengganggu rasanya. Tetap rasanya akan sama seperti empek-empek pada umumnya. Nah, di sini dalam pembuatan pempek gluten free ini saya juga tidak menggunakan ikan ya. Jadi istilahnya saya membuat empek-empek dos. Nah, setelah diaduk tadi dengan air panas, kemudian setelah dingin, mak tambahkan tepung sagunya atau tepung tapioka ya mak. Yang harus mak gunakan itu tepung tapioka merek Pak Tani. Di sini nanti hasil empek-empeknya akan bersih gitu ya. Kemudian emak aduk kembali tepung yang sudah diseduh tadi dengan tepung tapioka. Aduk terus sampai menjadi adonan yang agak kalis ya mak ya. Ini masih agak hangat-hangat walaupun sudah didiemin, tapi jangan sampai dingin sekali mak. Jadi ketika mencampurkan dengan tepung tapiokanya itu masih dalam keadaan hangat ya. Kalau mak nggak kuat pakai tangan, bisa pakai sarung tangan plastik, jadi nggak langsung terasa ke tangan hangatnya itu. Mak uleni terus ya sampai menjadi adonan yang betul-betul bisa dibentuk. Lengket ya mak. Nah, untuk mempermudahnya mak langsung ke meja kerja, kemudian mak gilas sebentar supaya lebih halus adonannya itu. Terus kemudian setelah itu mak bisa potong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nanti dibentuk apa mau bikin pempek lenjer atau pempek selam, itu kembali kepada emak-emak, sukanya emak-emak dibikin bentuk apa. Nah, untuk pempek selam kita siapkan 2 buah telur yang kita kocok. Ini untuk isiannya ya mak, nanti ya mak. Kita kocok dulu, kemudian kita sisihkan setelah kita kocok. Lalu kita ambil adonan yang tadi sudah kita potong-potong itu ya, kita potong kecil-kecil lagi. Saya ingin membuat pempek lenjer dan pempek kapal selam. Karena mau bikin 2 macam, maka adonan tadi saya bagi 2 dulu. Kemudian yang satu bagiannya ini saya bikin untuk pempek lenjer, saya potong kecil-kecil dulu menjadi sekitar 6 atau 7 bagian. Kemudian kita ambil satu bagian, kita lonjongkan, kita giling-giling sampai bentuknya seperti bentuk
bentuk pipa ya mak ya, ini. Nah untuk ukurannya pun terserah kepada mak-mak, mau besar boleh, mau kecil boleh, mau dibuat yang lebih kecil lagi juga boleh. Jadi saya di sini satu bagian tadi saya bikin menjadi sekitar 6-7 empek-empek lenjer. Nah kita giling, kita rapikan ya mak ya, biar bentuknya bagus. Kemudian setelah itu yang satu bagiannya lagi kita ambil dan kita potong agak lebih besar, karena kita mau bikin pempek kapal selam. Saya potong menjadi 5 bagian ya mak ya, 5 bagian yang akan kita buat pempek kapal selam. Nah kita ambil satu bagiannya, kemudian kita bolongin dalamnya ya mak ya. Itu kan tadi bentuknya sudah panjang, sudah agak lonjong, kita bolongin tengahnya, kita gali, ibaratnya sama seperti kayak orang menggali sumur. Kita gali tengahnya itu sampai menjadi seperti sumur. Jadi ada lubang di dalamnya, tapi jangan tipis ya mak ya, kita kasih jarak. Nah kalau agak lengket, tangan kita, jari kita itu kita pakein tepung tapioka supaya tidak lengket. Nah setelah ini sudah ada tuh seperti galian sumur seperti ini, ada lubangnya. Kemudian emak masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Masukannya jangan banyak-banyak, kira-kira 2/3 atau setengah dari lubangnya ya mak ya. Kemudian emak tutup satu sisinya, kemudian emak kencangkan, emak pilin. Nah setelah mau sampai di ujungnya itu emak miringkan supaya telurnya nggak tumpah, itu emak miringkan ke arah yang sudah ditutup ujung sini sebelah satunya. Nah lalu tutup, rapatkan kembali dan rapikan. Nah ini nanti insya Allah nggak akan bocor mak, karena telurnya sudah masuk dalamnya dan sudah dikunci. Nah saya ulangi lagi sekali lagi mak ya, ini saya contohkan. Lihat emak perhatikan. Setelah emak bolongin tengahnya, terus dipilin-pilin, ditipiskan tangannya. Kalau lengket pakein tepung tapioka, lalu dibesarkan lagi lubangnya. Dikira-kira aja mak, kalau mak belum begitu bisa melubanginya, mak pelan-pelan ya, jangan sampai kulitnya itu tipis, nanti dia bocor. Nah kira-kira seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini sudah bisa diisi ya mak ya. Ini adalah pekerjaan yang agak sulit mak kalau yang nggak terbiasa. Nah kalau udah seperti ini, tinggal emak masukin telurnya tadi, emak tuang kan ya. Nah nih satu sisi emak rapatkan dulu, kemudian telur dituangkan agak ke sisi yang belum dirapatkan. Setelah dekat ujungnya, bisa emak tunggingin lagi ke arah yang sudah dirapatkan. Jadi emak harus pelan-pelan dan harus memperhatikan telurnya jangan sampai keluar, sebab kalau udah keluar itu agak susah lagi mak kita merapatkannya. Ini mak lihat lagi ya, mak perhatikan lagi pelan-pelan. Semoga mak bisa mengerjakan ini dengan pelan-pelan mak. Nah biasanya di fase ini mama suka sering gagal ya mak. Jadi setelah satu sisi ditutup,
Untuk menutup sampai akhirnya emak tunggingkan telur itu ke sisi yang sudah ditutup, miringkan gitu loh, ke arah yang sudah ditutup, sehingga telur kan tidak akan keluar. Baru emak tutup, emak rapatkan sisi yang di akhirnya. Nah seperti ini tuh. Insya Allah ini nggak akan bocor mak, karena sudah rapat dan sudah tertutup. Nah hasilnya seperti ini tuh kan, rapih kan dan cantik bentuknya, seperti ini, seperti kapal selam, makanya dinamain empek-empek kapal selam. Setelah selesai semua dikerjakan, emak sementara tadi emak sudah panaskan air di panci ya. Jadi airnya sudah panas dan mendidih, lalu bisa emak masukkan empek-empek yang sudah emak bentuk, dan emak tunggu sampai mendidih dan empek-empeknya mengapung ya mak ya, sudah mengapung, tidak ada lagi yang di bawah. Itu tandanya sudah matang pempeknya. Nah seperti ini mak, ini tandanya pempek sudah matang, dia sudah pada ngambang semua, mengapung semua ke permukaan, tidak ada yang lagi yang tenggelam, baru bisa kita angkat. Nah setelah diangkat inilah hasilnya nih. Kemudian untuk cukonya kita panaskan air, masukkan gula merah, kemudian tambahkan asam jawa dan bumbu cabenya. Di sini saya hanya mengolek cabai dan bawang putih saja. Untuk kepedasannya kembali kepada emak-emak. Mau pedas berarti cabainya tinggal dibanyakin. Kalau nggak suka pedas dikurangin. Jadi bumbunya hanya cabai dan bawang putih, kemudian dimasukkan dan tunggu sampai mendidih. Lalu setelah itu emak saring. Nah cukonya sudah jadi. Nah saatnya untuk menggoreng, emak panaskan minyak, kemudian setelah panas emak masukkan pempek yang sudah direbus tadi dan goreng sampai kecoklatan. Pempek ini kan sudah matang ya mak, jadi sebetulnya kalau emak-emak nggak mau digoreng juga nggak apa-apa, tapi untuk melengkapi kenikmatan rasanya maka bisa emak-emak goreng, tapi jangan terlalu sampai garing. Ya, tapi kembali juga kepada mama ya, kalau mau goreng boleh, tinggal dikeringin, kalau enggak juga boleh. Nah kalau saya hanya ingin sampai tekstur yang setengah garing ya, jadi enggak terlalu garing betul, itu masih enak. Kemudian setelah digoreng dan diangkat, emak bisa potong-potong pempeknya dan emak tambahkan toppingnya itu bisa potongan timun, bisa dikasih mie, kembali kepada selera emak-emak semua. Setelah selesai dipotong-potong, ini saya hanya menambahkan toppingnya hanya pakai timun aja ya mak ya. Kemudian bisa emak sajikan di piring atau di mangkok dan tambahkan juga dengan kuah cukonya. Rasanya pun tidak jauh berbeda dengan empek-empek yang terbuat dari tepung terigu. Nah ini bisa menjadi salah satu solusi bagi emak-emak yang ingin diet tapi makan empek-empek yang enak ya. Bisa juga dibuat menu buka puasa nanti sore mak, silakan mencoba.